bulan Syawal ini untuk selalu meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan. Berlalunya bulan Ramadan bukan berarti amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan terhenti. Lewatnya bulan suci Ramadan layaknya seperti yang dilakukan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasca Ramadan, para sahabat selalu berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang 5 bulan ke depan pasca Ramadan agar ibadah dan amal saleh di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah satu sahabatnya, ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gerangan siapa di antara orang mukmin yang mendapatkan gelar atau mendapatkan keberuntungan yang banyak diharapkan orang banyak? Ya Rasulullah, di antara jumlah orang mukmin yang begitu banyak jumlahnya, siapa di antara mereka yang paling beruntung? Akhirnya di hadapan pertanyaan itu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra. Yang pertama, kata Rasulullah, orang mukmin yang beruntung adalah orang mukmin yang selalu mengingat mati di tengah-tengah dia hidup. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang kedua adalah orang mukmin yang selalu mempersiapkan dalam hidupnya bagaimana persiapan yang paling layak setelah dia wafat. Ulaikal aqyas. Kata Rasulullah, merekalah orang yang beruntung. Keberuntungan dinisbatkan kepada kematian. Keberuntungan dinisbatkan kepada persiapan bagaimana seorang mukmin dalam dunianya, dunia fana ini, bagaimana mengumpulkan segala amalan-amalan baik, segala amalan-amalan saleh. Abu Dzar Al-Ghifari ketika datang bersilaturahmi salah seorang sahabatnya, fanadhara basarahu a'lahu wa tahtahu wa jambahul ayman wa jambahul aysar lam yajid mata'ahu. Salah seorang sahabat dari Abu Dzar datang bersilaturahmi. Begitu dibukakan pintu, matanya dilihat ke atas kosong, matanya melihat ke kanan, ke kiri dan ke bawah kosong. Aina mata'uka ya Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, kemana barang-barang yang engkau punya? Rumah ini terlihat kosong. Abu Dzar Al-Ghifari akhirnya menjawab, innana nuwajjihuhu ila sahibihi. Abu Dzar akhirnya berkata dan menjawab, sesungguhnya apa yang aku punya di dunia telah aku alihkan kepada pemilik awal. Akhirnya ditanya oleh sang tamu, seharusnya engkau memiliki barang wahai Abu Dzar, karena engkau masih hidup di dunia. Lam yada' sahibuhu an natrukahu fihi. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari pun menjawab, pemilik alam semesta tidak mau aku meninggalkan apa yang aku punya di atas dunia. Semuanya aku simpan di akhirat. Jemaah sekalian, keberadaan inilah sesungguhnya Ka'ab pernah berkata, man sama ramadana thumma yuhaddithu nafsahu annahu idha kharaja minha asa rabbahu. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan, dia kembali berbuat maksiat kepada Tuhannya, fa inna amalahu alaihi mardud. Sesungguhnya perbuatan yang dia lakukan selama bulan Ramadan telah tamat ditolak oleh Allah. Wa babut taufiq fi wajhihi masdud. Dan selamanya kalau dia hanya mengingat Allah di bulan Ramadan,
selamanya Allah tidak akan memberikan bimbingan kepadanya. Jemaah sekalian, bagaimana caranya untuk bisa mengumpulkan dan menstabilkan ibadah agar apa yang kita lakukan dan di bulan Syawal ini terus kita mengamalkan? Rasulullah SAW setelah melihat dan mendengar suara dan derak langkah di surga, yang ternyata dijumpai adalah Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya Rasulullah pun bertanya, "Ya Bilal, arja amalin. Ya Bilal, ayu amalin arja lil qabul hatta araka fil jannah." Wahai Bilal, sungguh aku telah melihat derak langkah dan suara yang aku dengar di surga. Gerangan apa perbuatan yang engkau lakukan, wahai Bilal, sehingga Allah telah memberikan kamu ganjaran surga yang aku lihat dan aku dengar? Kemudian Bilal pun akhirnya menjawab, "Inni ma tawaddatu wudu'an illa sallait." Ya Rasulullah, sungguh yang sering aku lakukan dan tidak pernah aku tinggalkan, aku berwudu, dan setiap kali aku berwudu, aku menjalani salat 2 rakaat. Begitu sangat sederhana, begitu sangat mudah untuk kemudian kita ingat sesungguhnya apa yang kita lakukan di bulan Syawal merupakan sebuah kesinambungan. Man sama Ramadhana thumma atsba'ahu sittan min Syawal faka'annama shamat dahra kullah. Ada sebuah amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah tiap tahunnya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian disambung puasanya di bulan Syawal sebanyak 6 hari, maka seyogianya dia telah mendapatkan pahala puasa sebanyak 1 tahun. Karena kaidah dalam ibadah kita adalah al-ashru al-amalus salih al-hasanatu bi-ashri amthaliha. Setiap kebaikan yang kita lakukan dengan keikhlasan dan ketulusan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10. 1 bulan Ramadan ketika dikalikan 10 menjadi 10 bulan. 6 hari bulan Syawal dikalikan 10 menjadi 60 hari. Maka itu menjadi hitungan dalam 1 tahun.